Di saat berhasil mendapatkan sesuatu yang yang nyaman, yang mudah, itu akan membentuk pribadi yang lemah. Oh gitu ya? Yes, di saat tempat yang sulit, tempat yang susah, itu akan membentuk pribadi yang keras. Oke. Makanya pas GH mereka yang benar. dulu, membentuk mereka yang pribadi yang keras. Terus kan jadi lembek gitu maksudnya. Dan kalau sudah naik level, mereka nggak boleh turun standar. Gitu lebih tepatnya kalau menurut gua. Karena memang sebenarnya dari tiap pertandingan yang kita lihat ya, konsistensi itulah yang susah kita cari. Sulit banget loh dari Oh, iya. konsistensi, improvisasi. Tapi ya kita fokus dulu untuk menuju ke draft band and pick-nya Masha dari Luke. Masih ya. Masuk ke dalam ya, tetap prioritas untuk di respect band. Yap, ada Glue dengan 100% win rate untuk Roamer, tapi kita melihat kekuatan dari Ki sendiri berarti ya. Di respect band untuk Kalia dia. Oke. Setup pick off yang berbahaya dari Ki. Dan bicara soal view nih, yang menarik adalah pull hero dari view itu sendiri. View Yes. Ramis, Iya, pada view Ramis mungkin, atau bahkan sempat ada Julian juga. Farsia juga ngeri banget loh dia. Tapi sekarang respect terhadap Masha bukan berarti Luke dengan Masyanya ini tidak dipandang oleh Coach Sever di sini, Ul. Oke, tapi Fanny masih band ya. Dua-duanya player Fanny dan langsung diambil Freya untuk Arvi kemungkinan besar. Menarik. Ini yang membawa juga salah satu faktor untuk Alter Ego ke Grand Final M7 kemarin ya. Benar, benar. Abis itu di Grand Final di band terus. Di band terus ya, 4 game gak muncul ya. Iya. Gila. Susit Sora. Akankah Valentina diambil? Yap, supposed to Valentina. Melihat catatan mungkin yang bisa dipergunakan juga Ya, oleh Hijume ya. iya bisa di Hijume atau bahkan kita belum ngelihat ya Valentina Nino ya. Nino. Tapi bisa sih. Bisa. Pernah juga kan dibawain. Yap. Wah, gila Alter Ego kali ini bermain dengan cukup lebih agresif karena mereka juga sadar pergerakan dengan adanya sosok dari Eve ini berbahaya di tangan View. Tapi untungnya dia tahu tidak usah terlalu terburu-buru untuk ngambil Eve, biarkan View-nya yang memilih terlebih dahulu akan menggunakan apa, biar di counter aja. Ya. Karena kalau papan caturnya, Alter Ego dulu yang mainin, majuin. Malah nanti di counter sama View. Iya. Jadi ini mereka ada baiknya mengcounter langkah dari papan catur View tersebut. Dilihat dulu ya, tapi ini udah buka nih Harley sebagai jungler. Dan Glue Roamer, ingat masih dengan angka 100% untuk Glue. Aduh, gelujuksin lagi. Glue Chusin ya, ini dia. Dua anomali ini lagi Om. Sebuah early game yang dimana tanpa battle spell flicker atau kalau bukan hero yang bisa nge-flick atau punya dash. Ini akan ditangkap dan bisa di instant pick off. Tapi seharusnya Untuk di berarti awal, untuk ya. Give-nya lebih main Aman sabar ya. ya. Kayak. Sebenarnya masalahnya nanti bakal masuk untuk Freya ya, karena Freya-nya nanti bisa ke gap untuk tim fight. Nggak bisa mukul free gitu loh, bisa ketahan terus-terusan. Dan itu adalah salah satu jawaban untuk bisa menanggulangi Freya adalah ya kasih aja sisi power. Yap. Tapi Valentina juga udah di ban ya, mengingat ada sangat besar potensi untuk dibawa ke EXP lane. Waduh, tapi ada berita buruk ya untuk versi Foss ya. Granger. Yap. Dua hero nih ya, Masha Granger yang menjadi Gila. target sekarang. Gue suka banget sama Coach Sever sih. Dia benar-benar memperhatikan hal sekecil apapun dan dia nggak terlalu terfokus kepada misalnya kita tahu Albert jago main apa. Gak tutup, kenapa? Capek nutup Poolnya Albert. banyak. Iya capek, mending yang pasti-pasti aja. Ya kan? Kayak LDR tuh, kayak udah gak bagus tuh. Jadi kayak gini-gini bagus nih. Yang pasti-pasti aja. Oke, tapi last ban bakal menuju ke arah hero Alec atau Arvi? Atau Nino mas? Nino gak sih, Lapu, Last band, gue sih menurut gue Arvi. Arvi. Gue Arvi sih. Arvi udah Freya gak sih? Iya, Freya dia cow. Alec ternyata ya. Iya. Niki. Dan last band mau Harit, ke Harit. Erlan ya benar, Harit. Harit. Bisa jadi, Atau Cici. bisa jadi Erlan pakai Sora. Bisa jadi. Bisa. Oh, Gwyn ya. Oke, karena belum ada juga sosok jungler ya buat EVOS. Yap. Jungle-nya belum terisi, tapi yang kemungkinan besar juga bisa digeser-geser lagi nih. Glue nggak nutup kemungkinan masih tetap ada di EXP kan Om? Benar. Dan juga masih kayak seperti Fredrin juga bisa dipakai ya untuk menangin adu retribution nanti. Lumayan tanky juga, masih bisa nge-hold dan bahkan pegang Freya-nya nih ya. Lumayan sepersekian second dibantu dengan yang lain di Oke. belakang. Dan pick keempat dari EVOS, kalau misalkan emang mau tetap
ngajak Blue dan juga Soranya fleksibel ya buka jungle-nya sekarang. Yap. Jungle yang tersedia kalau emang bawa ke arah fighter Cloud. masih ada Leomord, cuman Cloud terlebih dahulu memastikan bahwa Blue Rom Sora EXP. Ya, kalau memang butuh ya kayak oke mungkin dari Erlanya butuh pelapis yang bisa memberikan damage. Leomord sepertinya opsi yang cukup oke gitu loh. Ya. Bagus bahkan karena kita sudah melihat impact dari Leomord melawan Harley tadi. Dan susah juga kan dipegangin sama Yves karena dia punya dash. Dashnya yang dicari bener. Oke, 2 pick sekarang. Dari Alter Ego kalau mereka mau main sedikit tanky ya. Ini masih bisa pegang dengan Gatot Kaca pastinya. Kalau dipegang dengan Glooper masih bisa kabur nanti. Atau kalau dia mau main yang ganggu-ganggu ya mainin aja Arvi dengan gildanya. Kalau mereka mau ganggu. Oke. Kalau Arvi sorry. Alek Arvi mulu. Atau Khalid ya kayak. Iya Khalid. Oh. Akan bermain dengan yang mengganggu aja. Karena Alek menurut gua dia tipikal hero yang kalau udah ngeganggu tuh kayak Iya, screening ya. kamu menyebalkan sekali ya mas gitu loh. Se-screening itu ya. Semenyebalkan itu loh dia. Alright, tapi last pick dari EVOS yang akan berada di jungle Om Wawa. Ya, mungkin paling stabil ya untuk konsisten mengambil objektif. Suyo, Fredrin. Fredrin ketemu It's okay, karena dia butuh badan juga Iya kan sih. akhirnya ya buat di awal-awal. atau Suyo bisa dash. Leopard Leo. tetap ya. Oke. Bisa kabur sih ini yang dicari. Biasanya kan udah tough boots, brute force. Iya, terus juga ya mungkin ini untuk Leomardnya sendiri pelapis damage ya. Ya, Andai kata nih agak terseok-seok di goalnya bisa di cover nanti. Saver aku padamu, Saber jangan di-pick. Waduh. Waduh. Ya. oh gitu. Lo ngomong kayak gitu depan Om Wawa, di-pick sama dia. Semakin dilarang semakin dicoba ya. Iya kenapa yang dilarang itu selalu... Karena makin dewasa makin kayak anak kecil Om. Oh gitu ya. Alright, itu dia untuk dua fase yang sudah kita lihat tadi. So, let's see sekarang siapa akan jauh lebih bagus untuk mengeksekusi draft yang telah dibawakan oleh masing-masing coach. Dari sisi Alter Ego, mereka punya badan yang cukup besar yang kita bisa bilang berarti untuk main damage dealer bagi Alter Ego itu akan ada di Harley, yang kedua ada di Freya. Oke. Apakah Alter Ego akan kembali menunjukkan taringnya atau The Baby Alien featuring World Class Mid Lane akan semakin menuju ke top class sama Soepel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of time. Laga panas di malam minggu ya. Iya. Ini benar-benar membuktikan kembali bagaimana ekspektasi itu diemban. Retribution itu bukan cuma sekedar semata nama doang Om, tapi itu yang diharapkan menjadi sebuah kekuatan untuk Alter Ego juga Om. Iya, apalagi dia main Harley sih ya, main Assassin juga. Kali ini untuk emblemnya dulu. Emblem Mage berhadapan dengan emblem Assassin untuk kedua jungle kita. Fighter masih untuk masing-masing gold laner. Ini kalau goldnya kita melihat EVOS harusnya lebih sedikit defensif ya. Oke. Tapi betul sekali Om Wawa yang agresif kebetulan sekali ada di Alter Ego. Iya kan AE, agresif early kan. Agresif early. Nah masih sama. Gak pernah berubah dari dulu juga. Cuman ya gimana caranya nih ini meredam agresivitasnya tabrak balik. Karena secara head to head kita udah ngelihat kesuksesan membawakan Karachusin dan juga Glue ya Om di match sebelumnya. Tapi sekarang lawannya itu adalah Yves. Nah ini, Yves-nya akan bisa mencicil dari jarak yang cukup jauh juga. Wow. Sabar. No, Ya. no vote for Alter Ego, really? Iya. Oh my God. Oke, Alter Ego udah pasti akan mengamuk dan menunjukkan kualitasnya. Alter Ego semakin ada yang seperti ini, Alter Ego biasanya makin galak banget. Dan kita bakal melihat hal tersebut tentunya. Iya, sering terjadi kok curse itu. Ya apalagi, Against the odds. apalagi caster, aduh. Udah. Hari-hari 6 tiba-tiba dibalik yang menang kan yang Betul. lawannya. Tapi ya sejauh ini kalau kita ngeliat dari keduanya memang ada sedikit skirmish aja tadi di arah tengah. Tapi ya nggak berlanjut terlalu lama. Lebih bermain sabar lagi nih Om Wawa. Yep. Di bagian bawah tadi sebenarnya ada Harley yang sudah mau setup ya. Tapi memang mainnya defensif juga buat Erlan. Jadi aman untuk dia. Tapi turtle-nya nih. Kita bicara soal Assassin. Biasanya Assassin ini jarang buat setup pertama. Tapi ternyata Alter Ego mereka mau mendapatkan turtle dengan cukup pagi. Mereka tidak sesuai template Om, jangan lupakan ini Alter Ego tapi ngomongin key. Kalau di depan sana terlalu jauh ini juga cukup berbahaya. Meanwhile para pasukan dari tim EVOS. Mereka mencoba melakukan setup bala dari Alter Ego Hitomeng. Sony ingat pergerakan dari Albert dan View juga masih terlalu jauh. Sedangkan di depan sana Loke memilih untuk mundur dengan flickernya dan Albert dengan Yeeha! Barbriel telah dikeluarkan.
Yang menandakan Albert sudah tidak punya lagi kemampuan untuk masuk lebih dalam dengan teamfight yang besar dan harus direlakan. The Baby Alien melepaskan Turtle dari Retribution. Oke, memang dapetin dari turtle-nya cuman ada sedikit nafas nih yang bisa didapetin sama Erlan. Dia ada sedikit platingan juga Om di arah bottom lane. Yap. Tapi ya secara kalau satu turtle ya ditukarkan dengan platingan, kayaknya lebih cuan untuk platingan dikit ya. Plating ya. Dikit aja tapi karena kalau keunggulan dari turtle tadi itu ada EXP juga kan. EXP bonus bukan hanya gold saja yang bisa didapatkan juga. Dan ya sekarang dari EVOS-nya mau gak mau mereka agak... Oh, ada teamfight yang cukup besar dan first blood. Ki ter-take down Albert menuju ke arah belakang. Target mereka menuju ke arah Hijomeng. Tapi nampaknya Arvi melakukan covering dengan sangat baik. Nah, View tidak bisa lagi untuk bisa maju lebih dalam lagi. Karena sekalipun mereka berdua dengan Albert, masalahnya terlalu keras untuk gold lane dan juga roamer dari Alter Ego. Kaget banget itu mah bener. Ada tabrak lari nih. Yep. Korbannya glue. Glue yang langsung hilang juga ya. Dan jangan lupa itu tadi juga Arvi-nya jalan loh. Dia jalan ke sana, dia juga bisa nge-backupin dengan damage-nya dia. Berarti ini otomatis kita akan melihat Alter Ego di turtle yang kedua. Mereka akan jauh lebih cepat lagi untuk bisa melakukan setup. Karena mereka sudah siap dengan tabrakan yang akan dilakukan. Oke. Siap dengan tabrakan yang dilakukan dan bahkan Nino di depan sana dia hanya mengganggu Luke. Dia tahu gak bakal kuat untuk head to head. Ya udah setidaknya Luke juga gak menang di lane. Iya. Tapi harus kayaknya lebih sabar lagi ya untuk EVOS juga. Mereka tahu banget nih dari Alter Ego mereka punya initiator tapi bukan cuma dari Alex. Arvi dan Hijumi juga sangat-sangat bisa menjadi pembuka teamfight nantinya. Yap. Dan ini ngediamin Erlan juga ya ternyata. Udah peluk turret dulu nih semuanya nih rata-rata. Kita melihat Nino bahkan tidak bisa diganggu sama sekali. Iya. Gimana ya Uranus? Uranus ya kan. Dan yang nge-burst Uranus ini kayaknya nggak ada dulu deh untuk EVOS sampai dengan Erlan jadi item. Belum, betul Baru sekali. bisa nanti. Ini akan menjadi dunia Nino ya minimal sampai menit 12 sekarang. Dan glowing untuk Hijumi sudah selesai. Ini akan lebih enak lagi untuk Alter Ego ketika mereka setup di turtle yang kedua. Ini kehadiran Arvi sudah bisa dipastikan 80%, 90% hadir. Yes. Oke, kalau misalnya begitu, kita akan coba lihat juga di mana EVOS kali ini. Mereka udah mulai melakukan setup, mereka sudah siap. Kenapa bedanya udah ada Ki yang berada di level 5 gitu. Dia udah bisa untuk nunggangin siapapun. Dan Alex juga sudah standby. Vision sudah dibuka semua, Ul. Oke. Ya, siapnya dari Ki juga nih akan menuju ke arah siapa targetingnya. Cuman ya secara frontlinernya Alter Ego kuat banget, lihat Ninonya udah jadi masalah tersendiri loh. Yap. Ini gak ada yang pegang Nino sama sekali kan. Iya. Tapi burst pun gak ada. Tapi catatan juga jangan lupakan Erlan bisa datang. Walaupun Blazing Blade dari Erlan ini belum maksimal dengan Holy Trinity-nya. Tapi kita lihat dengan adanya The World Manipulation di mid lane, Luka menuju ke arah Hijumi yang tidak memiliki flicker ke hari ini. Tapi flicker power defensif dikeluarkan, berhasil mendapatkan Hijumi. Mencoba untuk melakukan takeover terang Turtle di belakang sana. Luka ter-take down, tapi The Baby Alien berhasil mendapatkan satu poin kill dan Blazing Blade from King Erlan. Memang tidak terlalu berasa, tapi impact team fight yang besar membuat EVOS memiliki kesempatan untuk mendapatkan turret. Mereka nggak mau turtle, mereka mau turret yang lebih mahal supaya powerful buff-nya bisa terbuka terlebih dahulu. Iya, Fini Vision bakal akan jauh lebih besar lagi di tangan dari EVOS dan di-convert menjadi keuntungan berikutnya karena netral objektif bakal mereka pegang juga Om Wawa. Yap, sebuah target yang sangat manis tadi karena Hijumi menjadi korban pertama dan Turtle jatuh ke tangan EVOS. Wow, Hijumi agresivitas terhadap seorang View ternyata melakukan beat yang sangat mahal. Tidak ada real world manipulation, gak ada yang nge-control teamfight tersebut. Ya, bukan hanya Hijumi yang tumbang, Alex pun bahkan tadi tumbang juga. Oke, Luke versus everybody. Outplay kan terjadi. Menuju ke Arvi tapi nampaknya gagal. Outplay hampir saja terjadi oleh seorang Luke di arah top lane. Tapi gagal dengan adanya 4 orang Alter Ego memastikan satu poin kill yang sangat mahal. Tapi itu bener-bener really nice try sih. Yep. Ya, karena udah gak ada jalan pulang, ya mau gak mau maju aja. Hampir. Tadi hampir. At outplay. least nyoba. Iya. Ya karena waktu Arvi ulti kan ada shield ekstra ya. Kalau itu dominance udah jadi, itu mungkin kasusnya berbeda, Ul. Oke. Dan di bagian bawah juga ternyata untuk turretnya berhasil diambil oleh Erlan nih ya. Leomord, Albert. Sangat kaya dibandingkan dengan Ray sekarang. Gini ya template-nya ya. Oke, EVOS lebih ke arah bermain dengan santai kalau Aul dan Omawa sadar. Ini dia nggak melulu tentang team fight, tapi selalu dari tadi yang gue lihat ngambil keuntungan yang lebih banyak apa dari yang mereka harusnya dapatkan. Karena apa ya udah diperlihatkan juga kayaknya ya. Oke, sabar dulu. maksa menuju ke arah Nino, tapi kayaknya apakah Nino mampu di take down dengan terlalu banyak damage. Tapi The Baby Alien cukup harusnya mendapatkan satu poin kill dari sosok seorang Nino. Memang keras,
Tapi kalau Arfi menunjukkan batang hidungnya di arah top lane, ini berbahaya. Jalan untuk pulang dari Arfi bakal di sandwich. Dan kalau Flicker keluar, ini lumayan cukup mendapatkan keuntungan untuk para pasukan dari sang macan putih. Yap, tapi Alter Ego kan selalu ya, mereka agresif dari early. Itu Yap. yang gak dikasih gak sih dari EVOS? Agak ketahan nih ya. Iya, mereka gak mau ngasih early-nya buat AE. Ya, dan agak ketahan yang lain ini levelnya Ray juga yang kayak gak dapat tempat farming dia. Mau farming hero susah. Mau farming biasa bakal dijegal nanti. Ada si Albert yang bisa tiba-tiba muncul juga. Dan sekarang untuk definisi dari perbedaan Damage Retribution sudah akan terlihat dengan 3 level yang terjadi sekarang perbedaannya. Oke. Wow, ini pelan tapi memang udah mulai mencekik ya apa yang coba dimainkan oleh EVOS. Dan lagi-lagi Deadly Magic belum berhasil untuk bisa mendapatkan targeting yang optimal. Nah ini ketemu lagi kan sama. Masalah yang sama ya. Iya, ketemunya sama Leomord dan juga Chusin. Leomord, Chusin, kalau mau kesenggol kena gelu juga gak masalah. Albert mencoba untuk memasang menuju ke arah sosok seorang Alex. Dizoning out oleh KYY. Tapi lihat di belakang sana. KYY tetap menunggangi sosok dari seorang Alex dan berhasil mendapatkan point kill ketika adanya Lord muncul. What the moment dari sang macan putih. Wah, ini Jume mau masuk kah? Tapi sebelum itu mereka menarget ke arah Erlan. Arfi terlalu sakit, Luke menargetkan ke arah Hijube. Dan lihat satu target utama, Hijube. Bahkan Luke di depan sana tidak ter-take down sama sekali. The Baby Alien memanggil kudanya. Yeah! Memilih untuk mundur karena objektif sudah cukup. Dan Luke still survive in the bottom lane. Ini Hijume yang ngasih informasi dirinya di mana. Udah langsung ditabrak dan akhirnya teamfight dimenangin EVOS. Netral objektif juga mereka dapatkan. Wah, ini EVOS sudah kayak dapat angin segar ternyata ya. Iya. Kayak dari midnya yang benar-benar selalu bisa jalan ya itu tadi. Sehingga bisa membuat poros mereka dari mid ini bisa kemana-mana dan selalu bisa nge-backup juga ada di belakang. Permainan combo di season ini ternyata lebih penting ketimbang permainan yang bisa bermain solo kill. Kombonya selalu jalan. Nih. Dari EVOS, lihat bahwa hampir semuanya jalan. Dan Alter Ego, Hijube selalu menjadi target karena kalau nggak ada Hijube mungkin kasusnya berbeda. Akan lebih membutuhkan EVOS. Ya, mereka kan satu suara untuk bisa menciptakan peluang dengan instant pick off. Dengan cepat. Tidak ada Arfi, info di depan sana. Luke berhasil mendapatkan double. Di depan sana bermasuk karena tim EVOS membuat Nino takedown. Tidak ada jawaban untuk bisa menyelamatkan sosok seorang Nino. Tapi yang memastikan adalah satu wave minion yang cukup besar bisa mendapatkan inhibitor turret. Apakah dimanfaatkan? View standby di depan sana. Ray menargetkan menuju ke arah seorang KYY. Tapi nampak ini tidak terlalu cukup dan menuju para pasukan EVOS yang akan kehilangan turret di arah top lane. Wah, ini Glue masalah banget sih Sangat. dari tadi ya. Mau ditabrakin terus-menerus juga HP-nya ngeregen lagi. Dan upaya dari Arfi yang memaksimalkan split push sehingga akhirnya teamfight-nya kurang jumlah dari segi Alter Ego. Yep. Tapi target sih ini dari Deadly Magic yang juga tidak ketemu. Ya, Mau kemana kan? Karena target paling utama dia ya bisa dapat itu kalau ke Erlan dan dengan syarat di mana Poker Trick juga harus bisa masuk. Erlan tapi kan di belakang Di nggak belakang ketangkep terus. Ada Siapa Battle coba Mirror sekarang? Image. Ada Dexter. Oke. Ini lumayan sulit ya sekarang untuk Alter Ego kalau mereka mau memaksimalkan Ray-nya dan sekarang mungkin bagaimana dari Arfi-nya nih. Kalau bisa masuk lewat belakang, alangkah indahnya. kalau dari tadi sebenarnya udah diupayakan ya. Yep. Cuman belum ada momentum banget. Targetingnya agak sedikit susah dalam keadaan tertinggal kayak begini pun. Lagi-lagi ya, poker trick yang gak maksimal karena hampir semuanya punya dash ability. Iya, Itu yang itu. ngejauh kan jadinya. Ngejauh ya, jadi nggak sampai ya Iya, kartu-kartunya itu tadi. Ini harusnya EVOS gak mau teamfight dulu sih. EVOS kayaknya harusnya mundur dulu, tenang. Karena mungkin nanti ketika detik menuju 30 baru EVOS maksa teamfight. Dari tadi yang gue liatin, dia pengen dari teamfight itu dapat keuntungan lebih. Selalu. Entah red, entah purple, entah netral objektif. Selalu. Dia butuh itu, dia pancing dulu, short skill minimal keluar kelar. Oke, kita untung, mari kita Lord. Oke. Si saling mencicil dulu dikarenakan Oh, nunggu Lord. Dipaksa sama Alter Ego. Dipaksa sama Alter Ego dan lihat kiting yang dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil mendapatkan Alex bertukar dengan KYY. Nampaknya kali ini para pasukan dari Alter Ego mereka udah mulai sadar kalau menunggu EVOS mancing teamfight itu akan mendapatkan keuntungan dari netral objektif. Jadi mereka duluan lah yang memaksa. Oke, ini pertukaran terjadi antara kedua belah roamer ya. Cuman itu dia poke damage yang sudah mulai terasa. Tentunya crowd control effect yang dimiliki oleh EVOS ini akan semakin mengerikan untuk Alter Ego kalau mereka teamfight rapet. Yap. Dari efek dari Phantom Steed juga itu di Albert. Phantom Steed. Target Hijube, Flicker telah Waduh. dikeluarkan informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim EVOS. Luar terbuka sangat besar, target menuju ke arah belakang. Oh. Arfi, target utama mereka dan tercheck down, gak ada damage.
sama sekali untuk pasukan dari tim Alter Ego. Dan bahkan mereka pun juga sama kehilangan sosok seorang Heijume. Deadly Magic sekalipun tidak ada artinya dari seorang Retribution. Lord terbuka sangat bebas. Nino dan Alex harusnya mereka mundur. Mereka hanya memandang Lord yang bakal didapetin EVOS dengan sangat mudah. Wah ini pelan-pelan tapi gak berhenti EVOS. Kedua stun dilakukan oleh Ki. Hampir saja untuk bisa didapatkan. Untung masih banyak skill escape mekanisme yang dimiliki dari tim Alter Ego. Wah itu nyaris banget ya karena 3 pemain tadi. Tertumbuh di satu titik juga. Tapi EVOS mereka melaju dengan sangat cepat sekarang. Target mereka, finishing mereka juga bahkan sangat tepat. Dan ini positioning dari Heijume yang seakan-akan nggak bisa berbuat terlalu banyak juga karena dia selalu diincar. Selalu diincar dan kayak memang ya didapetin aja gitu ya. Luke terutama kan yang langsung ke arah Heijume. Cuman tapi tiba-tiba EVOS pelan-pelan mereka gas tancap semuanya. Dengan tensi yang cukup tinggi. Dan sekarang dengan adanya Lord yang akan memasuki ke area defensif dari Alter Ego menuju arah tengah. Gak ada pasif kali ini. Mereka coba untuk menuju ke arah depan. Turret jadi pilihan utama. Apakah Luke akan membuat Cloud awan Inston kah? Tapi ternyata tanpa ada efek yang cukup besar. Akhirnya Albert memanggil dari Fabrial. Karena melihat ada satu potensial. Sandwich kah? Tidak ada dari Albert. Melakukan double checking di belakang sana. Dari seorang Nino. Instant kill didapatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari seorang Nino. Tapi Alex. Lihat Tectonic Charge for defensif. Hanya defensif dan langsung dari seorang View berhasil menghindari damage dari seorang Ray. Oh Ray, where are you going Ray? No, where to run? And not play terjadi oleh World Class Mid Laner View. Membuat dirinya masih bisa bertahan. Ya Winter Crown, save the day. Itu kalau nggak ada Winter Crown harusnya setidaknya ada pertukaran yang coba untuk didapetin sama Ray. No, Ray. Gak ada jalan untuk lari, gak ada jalan untuk pulang. Dan kau mencoba untuk mendapatkan View. Tapi sorry to say, View siap dengan hal tersebut. Yap. Sudah biasa banget ya kelihatannya kalau untuk View sendiri siap tadi sehingga berhasil untuk meng-outclass juga. Wey. Kelos. Halo coach. Stephen AG coach kali ini ya. Lihat langsung analisa langsung diberikan oleh Stephen AG ya guys ya kali ini ya guys ya. Ngeri banget. Ngeri. Tuh dia lagi menganalisa tuh, lagi ngasih tahu tadi kekurangan dan kelebihannya di mana. Iya, itu dia. Nah, ciluk bak lagi dia. Ya, Bak. dua kali. Dua kali, gak apa-apa. Mau sekali lagi gak? Enggak ya? Enggak. Nah, kalian bisa juga langsung kunjungi ya channel official streamer MPL ID nih. Banyak banget, ini salah satunya aja. Betul. Nah ini setup lagi nih buat EVOS. Kalau mau dipatain menurutku ini susah banget sekarang. Karena EVOS mereka sudah pegang beberapa objektif ya. Dan untuk bisa sampai ke sini kalau sampai Alter Ego juga mereka tumbang di sana 1-2 pemain, dapetin Lord pun kayaknya mereka nggak bisa dapetin atau punya advantage lebih gitu loh. Iya, dan View-nya udah dapetin purple buff dan item ketiga ternyata ya Winter Crown-nya langsung respect loh. Gila ya. Ini kita lihat langsung Alter Ego bener-bener Heijume setelah dipotek abis. Alter Ego jadi gak ada crowd control. Alex seakan-akan Tectonic Charge-nya udah untuk balik. Kalau nggak ya udah for nothing aja. Heijume poking damage terlalu sakit. Kayaknya mencoba untuk all in kah? Tapi View lakukan covering up dari belakang. Dengan adanya Lord yang udah sekerat full maut ditutup jalan pasukan Alter Ego. The Baby Alien mendapatkan Lord dengan mudah tapi mereka pasti akan ada team fight tambahan. Itu dia mereka berhasil mendapatkan Alex. Dan di belakang sana Luka menargetkan diri menuju ke seorang Heijume. 2 poin kill akan terjadi tanpa ada Winter Crown atau ada Winter Crown sekalipun dan Nino bakal jadi bola-bola dan warga. 3 orang dimakan, ditelan bulat-bulat. Gak ada kesempatan untuk Alter Ego bisa bertahan dengan adanya 9.000 gold difference dan bahkan menuju ke arah 10k gold difference. 10.000 gold perbedaan hanya menyisakan 2 pemain. Apakah mampu Alter Ego bertahan? Luke! Momen berhasil mendapatkan kemenangan untuk EVOS. EVOS, The Baby Alien, featuring World Class Mid Lane bersinar di game yang pertama. Agresif early yang tidak diberikan, tidak diladeni oleh EVOS. Dan akhirnya mereka tancap gas di waktu yang tepat. Kehadiran sosok World Class Mid Lane membawa EVOS pun kembali bertemu dengan jalan ataupun performa yang mereka inginkan. Iya, ini dia. EVOS yang mungkin dinantikan performnya oleh para fans. Dan sudah terjawab sudah bagaimana permainan dari View itu sendiri tanpa death tadi. Dan bahkan ya mungkin beberapa tempo permainan yang coba dibawakan juga dengan Alter Ego ini lumayan terbaca ya. Seperti tadi di guntingan yang
mereka coba untuk setup si Harley di kanan, Freya Ya. di kiri, 3 ada di base, nggak dapat sama sekali tadi. Tapi berkali-kali ya coba flank ya, either itu dari si Harvey atau dari Ray. Wah, tapi Gak berhasil. mengerikan banget. Luke, momennya benar-benar mengerikan dari tadi. Dia targetingnya bagus banget. Luke, targeting. Terus juga fokus ke arah belakang. Dia punya crowd control, flicker dipakai untuk bisa nutup jalan. Lihat tuh. Gak peduli Hijume mau kemana, mau pakai flicker, mau pakai winter, 3 kali urusan belakang. Ya, Ya. kayaknya nih si Hijume di marking dengan Luke ya. Oh iya. Udah dari Ya, awal. wah. Selain di sebelas. marking juga kayak emang kelihatan gak sih Iya, positioningnya? iya, iya. Ini nih lihat. Bang, flickernya dapetin momentum. Jadi mau tidak mau kan kita lihat di situ. Mereka harus mundur. Ketika mereka mundur, langsung dia nunjukin end game itu seperti apa. Selesai. Gak usah pakai caci, cu. Gak caci cuy ya? Iya. Gak babi bu? Wow, tapi kemenangan yang begitu solid sih sebenarnya. Pelan-pelan tapi tiba-tiba tensinya naik. Gak ngasih nafas sama sekali untuk alter ego bisa melakukan pergerakan apapun. Dan gua penasaran juga, nanti kan ada mic check-nya ya. Ya. Penasaran siapa sih yang mencoba untuk memaksa trigger teamfight di setiap teamfight-nya dari EVOS? Karena waktunya selalu tepat, Om. Waktunya selalu presisi dari tadi. Selalu akan oke, dia di sini jangan di teamfight dulu. Kita dorong. Oh, oke, baru dapat mid-nya, dapat slot-nya, dapat turtle-nya atau apa. Pokoknya presisi dia. Presisnya juga kayak kita ngeliat Hijume half HP gas objektifnya. Iya. Mau gak mau. Hijume kelihatan gas. Gas ya. Kayak Ada Hijume kelihatan gas. Waktunya dihitung dengan sangat baik dan tepat, dan ini dia highlightnya sih kita. Nah ya ini di awal-awal ya kalau kita lihat memang Hijume dengan Alec yang langsung tumbang yang membuka begitu banyak peluang dan bahkan setup dari Ray. Berusaha untuk melakukan ambush, tapi ingat ya, world class mid lane pasti siap dengan Winter juga atau dengan jawaban yang coba diberikan tadi. Oke, memang dan ini dia MVP di game yang pertama. Please welcome Luke! EXP laner yang bersinar untuk di game yang pertama kali ini. Sora. Wah ini EXP job biasa kan makin banyak ya. Banyak, Tapi iya. sekalinya bersinar ini loh. Dari match pertama kita udah disuguhkan dengan targeting. Betul, Dan iya ya MVP-nya EXP terus ya. Ya, EXP oke. Tapi memang cukup baik sih untuk targeting terutama dari Luke sendiri tadi dari awal loh. Ini yang lainnya mungkin santai ya, santai untuk setup di turtle-nya. Kalau Luke wah cari musuh, berantem. Dan itu yang terjadi dan nyaris ada tercipta sebuah momen yang bagus juga. Cuman sayangnya terlalu banyak pemain dari Alter Ego plus ada extra shield yang bisa di-generate tadi ya oleh si RV. Tapi memang pertahanan terutama dengan momen pengambilan keputusan ketika turtle juga mereka lebih memilih untuk mendapatkan mid turret itu lumayan penting tadi. nah di sini kayak Hijume positioningnya selalu terlihat gitu loh. Iya, kayak expose ya. Iya kayak expose dan akhirnya ya udah targeting aja, udah nggak perlu segen-segen untuk ngeluarin flicker dari looknya Om. Iya. Dan yang kita bilang mungkin Uranusnya susah untuk tumbang, di all in semua mata ke sana, dinaikin dengan glue, dilempar ke belakang, diinjak dengan barbell juga. Banyak ya. Banyak banget. Nah di sini dari sini tensinya nggak turun-turun nih EVOS Iya. nih semenjak kejadian ini. Benar-benar dicepetin ya semuanya juga. Aha. Lumayan susah. Nah ini nih, dia mau setup tapi gak ada yang pulang gimana ya? Susah, yang pulang yang kelihatan tadi akhirnya si Pio kan pulang Nah, lewat ini sana. outplay gak sini? Iya, outplay. Gak bisa. Ada Winter save the day juga untuk Pio. Respect ya, itu bener-bener item ketiga loh langsung. Yap. Apa Betul. itu Sky Piercer? Yap, defensif aja kalau memang Deadly Magic dilempar ke dia, aman. Aman, dia Bloodwing juga kan tadi? Iya. Ada extra shield dan di momen yang terakhir nanti sebuah torrent yang sangat manis tercipta oleh Luke. Nice banget ya, langsung Yes. connect 2 end tanpa bisa menahan lagi. 16 menit game selesai, 15-5 dan kalau kita lihat di sini Erlang dan juga Albert beserta Phil tidak tumbang sama sekali. Betul. Aman banget, 0 point dead. Sayap dan Alter Ego ya. Kehilangan daya magis mereka loh. Ini bahkan Freya yang dibawakan dengan RV. Nggak sanggup nih untuk bisa mengangkat secara keseluruhan juga seperti biasanya ya. Memang ada nerf buat Freya. Ntar saya lagi angkat ini dulu. Betul. Memang ada nerf untuk Freya tapi lumayan sulit sih kalau hanya mengandalkan si RV terutama untuk Iya. Harley. Karena Harley untuk di early game kalau sampai targetnya gagal nih biasanya nih agak lemah dia di early game. Ya, dan kekuatan early game dari Alter Ego yang Biasanya biasanya ya. dibawain udah diredam aja. Dan akhirnya nggak dapetin temponya, ya udah dipegang semua sama EVOS. Om. Iya, habis nih ya.
EVOS. Wah ini EVOS kayak bangkit banget, beda dengan... Serem loh. Iya, beda lagi nih ya. Sekarang ini semua tim-tim kayaknya, aduh aku pengen saling mengalahkan nih satu sama lain nih. Dan Iya. tidak tertebak kan. Tidak tetap. Gue setuju banget. Tapi Sangat, ternyata dengan ada 2 bintang, dengan ada bintang-bintang di EVOS, ternyata tidak ini ya, tidak membuat mereka tidak Nyambung gitu ya, jadi iya, tetap connect tidak ya. nyambung, tidak membuat mereka bentrok ternyata. Hijuma juga Satu- sebagai pemberi damage yang terbesar sebenarnya tadi sih. Iya. Pantas ditarget terus-terusan kan. Dan ya di Rizky Betoda kita ya. Ada si Erlan ternyata. Erlan. Erlan dengan senyum cloud. Farming biasa. Tadi kan pas di atas lagi rame tuker dia tembak-tembak aja di bawah. Plating kan akhirnya tadi jadi keuntungan lagi buat EVOS kan. Iya, biar hilang total 1 tapi masih untung ya 300 ya. Iya, lumayan. Masih ada surplus. 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 Kenapa bahasa gue terlalu ini ya? Jadi cuan ya. Ekonomi ya. Ekonomi sekali. Gitu. Tapi ya memang Orang ade udah kalau gue. Orang sandbagnya ade, orang masih kaya. di Nino nih ya buat sandbagnya. Tapi entah kenapa Uranus di Regina ID, Ya, wah, Wah. itu kayaknya selalu kalah deh tiap kali ada muka Uranus nih. Jarang ada win-nya. Karena bisa kita lihat di sini biasanya mungkin kalau Uranus kan nahan badan, tapi damage-nya terlalu burst di sini. Ya mungkin tadi awal di early tuh tidak ini ya, tidak burst, tapi karena udah